Pencuri yang bertaubat. Di tengah malam yang sunyi, seseorang terlihat sedang mengendap-endap ke sebuah kandang domba. Dia adalah Fudail, seorang pencuri yang kerap beraksi di malam hari. Kali ini, dia berniat mencuri seekor domba milik seorang saudagar. Fudail mengeluarkan pisaunya yang telah diasah dengan tajam. Dia meraih satu domba terdekat dan menyembelihnya. Domba itu langsung terkulai sebelum sempat mengembik. Namun, aksinya yang tiba-tiba ini membuat domba-domba lainnya gelisah. Kegaduhan pun terjadi. Satu persatu domba itu mengembik. Fudail segera memanggul domba yang sudah terkulai itu dan segera berlari secepat yang dia bisa. Domba itu terasa berat di pundaknya, tapi Fudail tidak bisa berhenti. Jika dia ketahuan, maka nyawanya bisa terancam. Akhirnya, Fudail bisa pulang dengan selamat. Dia segera menguliti domba tersebut dan memotong-motong dagingnya menjadi beberapa bagian. Besok pagi, aku akan menjual daging domba ini. Kata Fudail. Namun, aku tidak bisa selamanya mencuri kecil-kecil begini. Bertahun-tahun kemudian, Fudail tidak hanya mencuri, namun dia juga merampok dan membunuh. Dia sudah tidak takut lagi pada hukum manusia. Selama dia tidak tertangkap, maka nyawanya akan tetap aman. Begitulah yang dipikirkan oleh Fudail. Orang-orang terdekat Fudail sudah berkali-kali menyuruhnya kembali ke jalan yang benar, berhenti mencuri. Namun, Fudail tidak pernah mau mendengarkan nasihat itu. Aku sama sekali tidak takut pada siapapun, apalagi Tuhan yang kalian sembah itu. Hari berikutnya, terdengar kabar bahwa seorang saudagar kaya baru saja pindah ke kota mereka. Rumah saudagar itu sungguh besar dan banyak barang-barang berharga di dalamnya. Orang bilang dia adalah pedagang perhiasan yang sangat sukses. Fudail sama sekali tidak melewatkan kesempatan emas ini. Dia pun menyusun rencana untuk merampok rumah mewah itu. Setelah semua persiapan siap, Fudail pun pergi. Dengan mudah, dia memanjat pagar tembok. Kemudian, dia bergantung pada sebuah pipa dan meloncat ke lantai 2. Celaka, ada penjaga. Teriak Fudail dalam hati. Dia tidak menyangka jika beranda lantai 2 ini dijaga. Dia melihat penjaga itu mondar-mandir dan mengawasi sekeliling dengan teliti. Tapi aku sudah terlanjur ke sini. Tidak mungkin aku mundur lagi. Kata Fudail memantapkan hati. Gerakan Fudail begitu gesit dan tanpa suara. Dengan mudah, Fudail melumpuhkan penjaga itu. Sepertinya aku menusuk terlalu dalam. Apakah dia tewas? Gumam Fudail. Sebenarnya, dia sudah sering membunuh. Namun, akhir-akhir ini, dia merasa tidak tenang jika membunuh tanpa rencana seperti ini. Fudail meninggalkan penjaga itu dan berjalan menuju jendela, bermaksud untuk masuk ke dalam rumah. Namun, langkahnya terhenti ketika dia mendengar sebuah suara yang merdu. Apa ini? Larut malam begini masih ada yang terjaga dan bernyanyi dengan sekeras itu. Umpat Fudail. Dia tidak mengira kalau rencananya akan berantakan seperti ini. Fudail terpaku. Dia mulai mengenali apa yang dinyanyikan oleh si pemilik rumah. Itu bukanlah nyanyian, melainkan bacaan Al-Quran. Fudail sudah sering mendengarnya. Namun,
Sampai saat ini, dia tidak pernah tertarik sedikit pun. Namun, kali ini berbeda. Suara itu begitu merdu dan terdengar fasih. Sungguh meluluhkan hati. Fudail tidak kuasa berlama-lama di sana. Dia pun segera pergi. Di tengah jalan, Fudail berhenti di sebuah reruntuhan. Dia bersembunyi di sana dan mulai terisak. Ya Tuhanku, ya Rob, aku sungguh berdoa. Aku sungguh berdoa. Sudah terlalu lama aku mengabaikanmu. Akankah engkau mengampuniku jika aku bertobat sekarang? Setelah itu, Fudail pergi ke Hufah untuk belajar agama. Dari ulama-ulama besar di sana, Fudail berhasil menguasai ilmu dalam waktu yang singkat. Hingga akhirnya beliau menjadi salah satu dari ulama besar yang ahli dalam ilmu hadis.